Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan seluruh lapisan dirimu. Bukan hanya dengan telinga, bukan hanya dengan pikiran yang terbiasa menimbang dan meragukan, tetapi dengan bagian terdalam dari dirimu yang selama ini diam, menunggu, dan hampir lupa bagaimana rasanya merasa aman. Jika engkau sampai di titik ini hari ini, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan. Ini bukan karena engkau sedang mencari hiburan. Ini bukan karena engkau sedang mengisi waktu. Ini adalah karena hidup sedang membawamu ke satu ruang yang tidak akan dibuka dua kali dengan cara yang sama. 19 Januari 2026 bukanlah hari yang datang dengan guncangan. Ia tidak datang untuk mengejutkanmu dengan kejadian besar. Ia tidak datang untuk membuatmu terkejut atau tertekan. Ia datang dengan cara yang jauh lebih halus. Ia datang sebagai rasa lega yang tidak bisa engkau jelaskan. Sebagai senyum kecil yang muncul tanpa alasan yang jelas. Sebagai napas panjang yang tiba-tiba terasa lebih dalam dari biasanya. Dan disitulah letak maknanya. Jiwa terpilih, selama ini engkau telah hidup terlalu lama dalam mode bertahan. Bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau terbiasa menahan. Menahan harapan, menahan keinginan, menahan kecemasan agar tidak terlihat, menahan lelah agar tidak runtuh. Engkau mungkin tidak mengeluh, engkau mungkin tetap berjalan, namun di dalam ada bagian dari dirimu yang terus berjaga, seolah hidup bisa runtuh kapan saja jika engkau lengah. Hari ini penjagaan itu mulai melunak, bukan karena semua masalah selesai, bukan karena segalanya sudah aman secara logika, melainkan karena sesuatu yang lebih penting telah bergeser. Energi di dalam dirimu tidak lagi liar, tidak lagi meloncat-loncat antara takut dan berharap, tidak lagi bocor ke segala arah melalui pikiran yang terlalu waspada. Energi kekayaanmu telah stabil. Dan stabilitas ini bukanlah sesuatu yang kecil. Ia adalah fondasi yang selama ini hilang. Ia adalah keadaan batin di mana engkau tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada hidup. Tidak lagi merasa harus berlari lebih cepat dari waktu. Tidak lagi merasa bahwa jika engkau berhenti sejenak, segalanya akan runtuh. Hari ini akan membuatmu tersenyum bahagia. Bukan karena uang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi karena engkau menyadari satu hal yang sangat mendalam. Bahwa engkau tidak lagi hidup dalam ketegangan yang sama. Bahwa engkau tidak lagi memanggil kelimpahan dengan suara gemetar. Bahwa engkau tidak lagi menunggu dengan napas tertahan. Jiwa terpilih, kekayaan tidak pernah datang dengan baik pada jiwa yang selalu tegang. Ia datang pada mereka yang sudah cukup tenang untuk menerimanya. Dan ketenangan itu bukan hadiah. Ia adalah hasil dari perjalanan panjangmu yang sunyi. Setiap kecewa yang engkau telan tanpa suara. Setiap doa yang engkau ucapkan tanpa kepastian. Setiap hari ketika engkau tetap berjalan meski tidak tahu apakah hasilnya akan datang atau tidak. Semua itu membentukmu, bukan untuk membuatmu keras, tetapi untuk membuatmu stabil. Hari ini, hidup tidak sedang mengujimu. Hidup sedang mengonfirmasimu bahwa engkau telah melewati fase paling berisik, bahwa engkau telah keluar dari tahap di mana kekayaan selalu terasa jauh dan melelahkan. Bahwa kini aliran tidak lagi harus dipaksa. Ia siap bergerak lebih besar karena engkau sudah tidak lagi goyah oleh kemungkinan. Jiwa terpilih, jika kata-kata ini terasa menenangkan dan bukan menggebu-gebu, itu tandanya engkau berada di tempat yang tepat. Karena fase ini bukan tentang lonjakan emosi, ia tentang kestabilan yang diam-diam mengubah segalanya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan dirimu memberi satu tanda kesadaran.
Tekan like sebagai isyarat bahwa engkau menerima fase baru ini dengan lapang. Subscribe sebagai komitmen untuk terus berjalan bersama kesadaran yang tumbuh. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan panggilan halus berikutnya. Dan tuliskan komentar angka 77, bukan sebagai ritual kosong tetapi sebagai penegasan batin bahwa engkau siap menerima aliran yang lebih besar dengan jiwa yang tenang dan stabil. Bagian 1. Ketika energi kekayaan tidak lagi tergesa. Jiwa terpilih ada satu fase dalam perjalanan hidup yang jarang disadari sebagai titik balik, karena ia tidak datang dengan tanda yang mencolok. Ia tidak datang dengan peristiwa besar. Ia tidak disertai pengumuman. Ia tidak menuntut perhatian siapapun. Fase itu adalah saat energi kekayaan di dalam dirimu berhenti tergesa. Selama ini tanpa engkau sadari, engkau memanggil kelimpahan dengan napas yang pendek, dengan harapan yang terlalu tegang, dengan keinginan yang berdiri di atas rasa takut akan kekurangan. Dan setiap kali panggilan itu dilepaskan dari tempat yang gelisah, aliran pun datang dengan cara yang melelahkan. Datang sebentar, pergi lagi. Datang membawa beban, bukan karena hidup tidak adil, bukan karena engkau kurang pantas, melainkan karena energi yang tergesa selalu menciptakan jarak dengan apa yang ingin ia raih. Hari ini, jiwa terpilih, sesuatu telah berubah secara halus namun menentukan. Engkau tidak lagi memandang hari esok dengan rasa terdesak. Engkau tidak lagi bangun dengan pikiran yang langsung menghitung apa yang kurang. Ada ruang kecil di dalam batinmu yang kini tidak terisi oleh tuntutan. Ruang itu adalah tempat di mana energi mulai menenangkan dirinya sendiri. Kekayaan pada hakikatnya bukan sekadar angka. Ia adalah aliran, dan aliran hanya bergerak lancar ketika tidak dipaksa untuk berlari lebih cepat dari wadahnya. Ketika engkau selalu terburu, batinmu menyempit. Ketika batin menyempit, aliran kehilangan jalur. Namun ketika engkau berhenti mengejar dengan panik, ruang itu terbuka kembali. Jiwa terpilih, perhatikan perasaan hari ini. Engkau masih punya keinginan, engkau masih punya tujuan, namun keinginan itu tidak lagi berisik, tidak lagi menuntut, tidak lagi membuatmu merasa tertinggal jika belum terwujud. Inilah tanda awal kestabilan energi kekayaan, bukan ketika engkau berhenti ingin, tetapi ketika engkau berhenti tergesa. Karena tergesa selalu membawa pesan tersembunyi kepada hidup, seolah berkata bahwa engkau tidak percaya pada waktumu sendiri. Dan hari ini pesan itu telah berubah. Tanpa kata-kata, tanpa ritual besar, pesannya kini sederhana dan tenang. Aku siap, aku tidak perlu memaksa, aku tidak lagi takut jika harus menunggu sebentar. Dan hidup merespons pesan seperti ini dengan cara yang berbeda. Jiwa terpilih, banyak orang gagal menerima aliran besar bukan karena mereka tidak bekerja keras, tetapi karena batin mereka selalu berada satu langkah di depan kenyataan. Mereka hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Mereka lelah oleh skenario yang belum tentu datang. Dan energi kekayaan pun ikut terseret ke dalam kecemasan itu. Engkau telah melewati fase tersebut. Bukan karena engkau menyerah, melainkan karena engkau berhenti melawan arus dengan ketegangan yang tidak perlu. Hari ini aliran tidak lagi diminta untuk datang cepat, ia diberi izin untuk datang tepat. Dan perbedaan antara cepat dan tepat adalah perbedaan antara lelah dan berkelanjutan. Ketika energi kekayaan tidak lagi tergesa, ia mulai membangun jalurnya sendiri. Ia mulai menata pertemuan. Ia mulai membuka peluang tanpa harus mengejutkanmu. Ia mulai mendekat dengan cara yang terasa wajar, seolah selalu menjadi bagian dari hidupmu. Dan di titik ini, engkau tidak lagi bertanya kapan. Engkau hanya berjalan. Jiwa terpilih, bagian ini penting untuk dipahami dengan rasa, bukan dengan logika. Karena stabilitas tidak bisa dipercepat. Ia hanya bisa diizinkan, dan hari ini engkau telah mengizinkannya. Jika engkau merasakan ketenangan kecil setelah bagian ini, jangan buru-buru mencarinya lagi. Itu tandanya energi di dalam dirimu sedang menemukan ritmenya sendiri. Bagian 2.
senyum yang muncul tanpa alasan. Jiwa terpilih, ada tanda perubahan yang paling sering diabaikan karena ia tidak dramatis. Ia tidak datang dengan kabar, ia tidak muncul sebagai angka, ia tidak bisa dipamerkan atau dijelaskan dengan mudah. Tanda itu adalah senyum kecil yang muncul tanpa alasan yang jelas. Bukan senyum karena mendapat kabar baik, bukan senyum karena masalah selesai, bukan senyum karena dunia tiba-tiba menjadi ringan, melainkan senyum yang muncul begitu saja di sela aktivitas biasa, di tengah hari yang tampak sama seperti hari-hari lainnya. Senyum ini bukan reaksi, ia adalah kondisi, dan hanya jiwa yang energinya mulai stabil yang bisa mengalaminya. Jiwa terpilih, selama engkau hidup dalam tekanan, wajahmu mungkin tersenyum, tetapi batinmu tidak pernah benar-benar rileks. Senyum saat itu adalah usaha, adalah penyesuaian, adalah topeng kecil agar engkau bisa terus berjalan tanpa terlihat rapuh. Namun senyum hari ini berbeda. Ia tidak diusahakan, ia tidak direncanakan, ia muncul karena tidak ada lagi perlawanan di dalam dirimu. Dan disitulah kehidupan mulai berbicara dengan cara yang sangat halus. Kekayaan tidak selalu datang lebih dulu sebagai uang. Seringkali ia datang sebagai perasaan aman, sebagai kelegaan, sebagai tanda bahwa batinmu tidak lagi siaga terhadap ancaman yang sebenarnya sudah berlalu. Senyum tanpa alasan adalah indikator bahwa sistem batinmu tidak lagi hidup dalam mode darurat. Selama ini, mungkin engkau terbiasa memindai hidup setiap hari. Apakah ada masalah baru? Apakah ada kekurangan? Apakah ada sesuatu yang harus segera diperbaiki? Tanpa engkau sadari, kebiasaan ini membuat tubuh dan batin selalu tegang, dan energi kekayaan tidak pernah betah tinggal di ruang yang terus-menerus siaga. Hari ini, kewaspadaan itu mulai turun, bukan karena engkau ceroboh, bukan karena engkau lengah, melainkan karena batinmu mulai percaya bahwa ia tidak sendirian menghadapi hidup. Dan kepercayaan inilah yang melahirkan senyum yang tidak dibuat-buat. Jiwa terpilih, perhatikan betul bagian ini. Karena banyak orang menunggu uang datang agar bisa tersenyum. Padahal urutannya selalu terbalik. Kehidupan menunggu kestabilan emosional terlebih dahulu. Menunggu senyum yang tidak didorong oleh harapan. Menunggu rasa cukup yang tidak bergantung pada hasil cepat. Ketika itu hadir, barulah aliran mulai membesar dengan sendirinya. Senyum tanpa alasan adalah tanda bahwa engkau tidak lagi menawar hidup dengan kecemasan. Engkau tidak lagi berkata, "Aku akan tenang jika aku sudah aman." Melainkan aku tenang, dan karena itu aku siap aman. Perbedaan ini halus tetapi menentukan, karena hidup tidak merespons permintaan yang dipenuhi rasa takut. Ia merespons keadaan batin, dan keadaan batinmu hari ini sedang selaras. Jiwa terpilih, mungkin engkau tidak menyadari kapan tepatnya perubahan ini terjadi. Tidak ada momen tunggal, tidak ada titik dramatis. Ia terjadi perlahan. Setiap kali engkau memilih untuk tidak bereaksi berlebihan, setiap kali engkau berhenti menyalahkan diri sendiri, setiap kali engkau menerima bahwa tidak semua harus selesai hari ini, semua itu menumpuk menjadi satu keadaan baru. Keadaan di mana senyum bisa hadir tanpa alasan, dan dari keadaan inilah energi kekayaan merasa aman untuk mendekat. Bukan sebagai kejutan yang mengguncang, tetapi sebagai aliran yang terasa wajar, seperti sesuatu yang memang sudah lama menjadi bagian dari hidupmu. Jiwa terpilih, jangan remehkan senyum kecil hari ini. Ia adalah sinyal bahwa engkau telah keluar dari fase bertahan, bahwa engkau telah memasuki fase menerima tanpa panik, dan ketika menerima menjadi alami, aliran tidak lagi terhambat oleh rasa takut atau rasa tidak pantas. Bagian 3. Stabilitas sebagai pondasi aliran yang lebih besar. Jiwa terpilih, ada satu kesalahpahaman besar yang diam-diam diwariskan kepada banyak orang.
bahwa kekayaan datang kepada mereka yang paling keras berjuang, paling kuat menekan diri, paling mampu menahan lelah tanpa suara. Padahal yang sering tidak disadari adalah bahwa aliran besar justru mencari pondasi yang tenang, bukan jiwa yang terus bergetar oleh ketakutan akan kekurangan. Kekayaan tidak sedang mencari siapa yang paling siap berlari, tetapi siapa yang cukup stabil untuk menampungnya tanpa runtuh dari dalam. Selama ini mungkin engkau merasa bahwa hidup selalu berada di ambang. Sedikit saja lengah, segalanya bisa tergelincir. Sedikit saja berhenti, kesempatan bisa hilang. Pola ini membuat batinmu hidup dalam posisi waspada yang berkepanjangan. Dan kewaspadaan yang terlalu lama berubah menjadi getaran halus yang mengganggu keseimbangan. Getaran inilah yang membuat aliran besar sulit menetap, karena setiap energi yang datang langsung disambut dengan rasa takut kehilangan. Hari ini jiwa terpilih, fondasi itu mulai mengeras dengan cara yang berbeda. Bukan keras karena tekanan, tetapi kokoh karena ketenangan. Engkau tidak lagi berdiri di atas kegelisahan. Engkau tidak lagi mengandalkan adrenalin untuk bergerak. Ada rasa mantap yang tidak perlu diyakinkan ulang setiap hari. Dan dari rasa mantap inilah stabilitas lahir. Stabilitas bukan berarti hidupmu kini tanpa masalah. Bukan berarti semua kebutuhan sudah terpenuhi. Bukan berarti jalan di depan terlihat jelas tanpa kabut. Stabilitas adalah keadaan batin di mana engkau tidak lagi goyah oleh ketidakpastian, di mana engkau bisa berjalan tanpa terus-menerus bertanya apakah langkah ini salah, di mana engkau bisa berhenti sejenak tanpa rasa bersalah seolah hidup akan menghukummu karena beristirahat. Inilah pondasi yang selama ini dibutuhkan oleh aliran besar. Karena aliran yang kuat tidak bisa berdiri di atas tanah yang retak, ia membutuhkan ruang yang tidak mudah berguncang oleh pikiran sendiri. Dan ruang itu kini mulai terbentuk di dalam dirimu. Jiwa terpilih, perhatikan perubahan halus ini. Engkau mungkin masih bekerja, masih berusaha, masih merencanakan, namun ada perbedaan mendasar dalam caramu melakukannya. Engkau tidak lagi mengikat hasil dengan harga diri. Engkau tidak lagi mengukur nilaimu dari kecepatan datangnya rezeki. Engkau bergerak tetapi tidak lagi tercekik oleh hasil. Dan disinilah paradoks kehidupan bekerja. Ketika engkau tidak lagi menggantungkan rasa aman pada hasil, hasil justru menemukan jalan yang lebih lapang untuk datang. Karena stabilitas batin menciptakan frekuensi yang bisa ditinggali oleh energi yang besar. Selama batin bergetar, aliran hanya berani datang kecil-kecil, cukup untuk bertahan, cukup untuk lewat. Namun ketika batin stabil, aliran mulai berani tinggal, mulai berani tumbuh, mulai berani membesar tanpa membuatmu kewalahan. Hari ini, stabilitas itu bukan lagi sesuatu yang engkau kejar. Ia adalah sesuatu yang sudah ada. Engkau tidak lagi bertanya, apakah aku siap? Engkau tidak lagi menunggu tanda yang meyakinkan. Engkau berjalan dengan rasa tahu yang tenang, bahwa apapun yang datang nanti tidak akan menghancurkanmu dari dalam. Dan hidup merespons ketenangan semacam ini dengan cara yang sangat berbeda. Ia tidak lagi mengujimu dengan tarik ulur yang menyakitkan, ia mulai mengalirkan peluang dengan ritme yang selaras dengan kapasitasmu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tepat. Jiwa terpilih. Stabilitas ini adalah pergeseran paling penting dalam perjalanan kekayaanmu. Karena mulai dari titik ini, engkau tidak lagi menjadi wadah yang bocor. Engkau tidak lagi menerima lalu kehilangan karena batin belum siap. Engkau tidak lagi mengulang pola lama yang sama. Engkau kini menjadi ruang yang cukup tenang untuk menampung lebih. Dan ketika ruang sudah siap, aliran tidak perlu dipanggil dengan suara keras, ia datang sendiri. Bagian 4. Ketika uang tidak lagi datang melalui tekanan.
Jiwa terpilih ada satu pola lama yang hampir tidak pernah disadari karena ia terasa wajar bagi begitu banyak orang, bahwa uang hanya bisa datang melalui tekanan, melalui dorongan yang terus-menerus, melalui rasa terdesak yang membuat tubuh dan pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Pola ini diwariskan secara diam-diam, seolah jika engkau tidak merasa tertekan, berarti engkau tidak cukup serius menjalani hidup. Dan selama bertahun-tahun mungkin engkau hidup di dalam pola itu tanpa sempat mempertanyakannya. Tekanan menjadi teman sehari-hari, bukan karena engkau menginginkannya, tetapi karena engkau percaya itu satu-satunya cara bertahan. Setiap kebutuhan terasa seperti alarm, setiap pengeluaran terasa seperti ancaman, setiap jeda terasa berbahaya. Dan di dalam kondisi seperti ini uang memang datang, tetapi ia datang dengan harga yang mahal. Ia datang membawa lelah, ia datang membawa rasa tidak pernah cukup, ia datang lalu pergi meninggalkan ketegangan yang sama untuk diulang kembali. Hari ini, jiwa terpilih pola itu mulai retak dengan cara yang sangat halus. Engkau tidak lagi merasa bahwa hidup harus selalu didorong agar bergerak. Ada ruang kecil di dalam dirimu yang mulai percaya bahwa tidak semua harus dikejar dengan napas pendek. Dan kepercayaan kecil ini meski tampak sepele adalah perubahan besar yang menentukan arah aliran ke depan. Ketika tekanan berkurang, sesuatu yang lain mulai muncul, kejelasan. Engkau mulai melihat bahwa banyak keputusan di masa lalu diambil bukan dari kebijaksanaan, melainkan dari ketakutan. Bukan karena engkau salah, tetapi karena engkau belum punya ruang untuk memilih dengan tenang. Hari ini, ruang itu mulai terbuka. Uang tidak menyukai ruang yang dipenuhi tekanan batin. Ia tidak betah di tempat yang selalu waspada. Ia tidak bertumbuh di tanah yang terus bergetar oleh kecemasan. Namun ia mengalir dengan lembut ke ruang yang memberi izin, ke batin yang tidak lagi memaksanya datang dengan cepat. Jiwa terpilih, perhatikan perubahan cara engkau memandang usaha hari ini. Engkau masih bergerak tetapi dorongannya berbeda. Tidak lagi berasal dari rasa takut tertinggal. Tidak lagi didorong oleh kecemasan akan kekurangan. Dorongan itu kini lebih jernih, lebih tenang, lebih selaras dengan kemampuanmu sendiri. Dan ketika dorongan berubah, hasil pun mengikuti dengan cara yang berbeda. Uang tidak lagi datang sebagai kompensasi atas penderitaan. Ia mulai datang sebagai respons atas kesiapan batin. Ia datang tanpa harus mengguncangmu. Ia datang tanpa harus membuatmu kehilangan keseimbangan. Ini adalah tanda bahwa engkau tidak lagi hidup dalam siklus lama. Siklus di mana tekanan menciptakan uang, lalu uang menciptakan tekanan baru. Siklus itu melelahkan dan tidak pernah benar-benar membawa rasa aman. Hari ini siklus itu mulai berhenti. Jiwa terpilih, berhentinya tekanan bukan berarti berhentinya pertumbuhan. Justru sebaliknya. Pertumbuhan yang sejati hanya bisa terjadi ketika batin tidak lagi dikunci oleh rasa takut. Ketika engkau bisa bergerak dari rasa cukup, bukan dari rasa kurang. Hari ini, hidup sedang mengajarkan cara baru menerima. Cara yang tidak membuatmu tegang. Cara yang tidak mengharuskanmu berkorban di luar batas. Cara yang tidak memisahkan kekayaan dari ketenangan. Dan jika engkau merasakan pergeseran halus ini, ketahuilah bahwa ini adalah salah satu tanda paling kuat bahwa aliran ke depan akan jauh lebih besar. Karena ia tidak lagi harus melewati pintu tekanan yang sempit, ia kini memiliki jalur yang lapang, stabil dan siap menampungnya. Bagian 5. Kepercayaan yang tidak berisik. Jiwa terpilih, ada satu perubahan yang paling sulit dijelaskan dengan kata-kata karena ia tidak berbunyi dan tidak mencari pengakuan. Perubahan itu bukan tentang keyakinan yang diumumkan, bukan tentang optimisme yang harus diyakinkan berulang kali, bukan pula tentang harapan besar yang diteriakkan agar terasa nyata. Perubahan itu adalah kepercayaan yang tidak berisik.
Selama ini mungkin engkau terbiasa mengira bahwa percaya berarti harus merasa yakin setiap saat, bahwa percaya berarti tidak boleh ragu, bahwa percaya berarti harus selalu positif, selalu kuat, selalu siap. Dan ketika rasa ragu muncul, engkau menyalahkan diri sendiri seolah kepercayaanmu belum cukup, seolah ada yang salah di dalam dirimu. Hari ini, jiwa terpilih, engkau mulai memahami sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa kepercayaan sejati tidak menolak ragu, ia tidak melawan ketidakpastian, ia tidak membutuhkan kepastian penuh untuk bisa berjalan. Kepercayaan sejati adalah keadaan batin di mana engkau tetap melangkah meski tidak semua jawaban ada di tanganmu. Inilah kepercayaan yang tenang, kepercayaan yang tidak berisik, kepercayaan yang tidak perlu dibuktikan kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Engkau tidak lagi berkata di dalam hati, "Aku harus percaya agar semuanya berjalan baik." Engkau tidak lagi memaksa dirimu untuk merasa yakin ketika sebenarnya lelah. Sebaliknya, engkau mulai berkata dengan lembut, "Aku akan berjalan, dan kepercayaan akan tumbuh di sepanjang jalan." Dan hidup merespons kepercayaan seperti ini dengan cara yang sangat berbeda. Jiwa terpilih, kepercayaan yang berisik selalu membawa kecemasan tersembunyi. Ia perlu ditegaskan terus-menerus karena di dalamnya masih ada ketakutan akan gagal. Kepercayaan yang tidak berisik tidak membutuhkan pengulangan. Ia berdiri diam, kokoh, seperti akar yang sudah menemukan tanahnya. Hari ini engkau mungkin tidak merasa sangat yakin, namun engkau juga tidak lagi merasa takut seperti dulu. Ada ruang di antara dua keadaan itu, ruang yang sunyi, dan di dalam ruang itulah kepercayaan sejati bertumbuh. Kepercayaan ini tidak berkata semuanya pasti akan baik-baik saja. Kepercayaan ini berkata apapun yang terjadi aku tidak akan runtuh seperti dulu. Dan keyakinan semacam ini jauh lebih kuat daripada optimisme yang rapuh. Jiwa terpilih ketika kepercayaan menjadi tenang, energi kekayaan pun ikut menyesuaikan diri. Ia tidak lagi datang sebagai ujian, ia tidak lagi datang sebagai tekanan tambahan. Ia mulai datang sebagai bagian alami dari hidupmu, seolah memang sudah seharusnya berada di sana. Karena kekayaan tidak betah berada di jiwa yang terus mempertanyakan kelayakannya. Ia mengalir dengan lebih lancar di jiwa yang menerima dirinya sendiri tanpa syarat berlebihan. Hari ini engkau tidak lagi bertanya, apakah aku pantas menerima lebih? Pertanyaan itu telah larut, bukan karena engkau menemukan jawabannya, tetapi karena engkau berhenti mengajukannya. Dan berhentinya pertanyaan itu membuka ruang yang sangat luas di dalam batin. Di ruang inilah kepercayaan yang tidak berisik menetap. Ia tidak mendesak, ia tidak menuntut hasil cepat. Ia membiarkan waktu melakukan pekerjaannya sendiri. Jiwa terpilih, mungkin engkau tidak menyadari kapan tepatnya perubahan ini terjadi. Tidak ada satu hari tertentu, tidak ada satu peristiwa besar, ia terjadi melalui akumulasi kecil. Setiap kali engkau memilih untuk tidak panik. Setiap kali engkau memilih untuk tetap tenang meski belum melihat hasil. Setiap kali engkau berhenti menyalahkan diri sendiri karena belum sampai. Semua pilihan kecil itu membentuk kepercayaan yang kini berdiri tanpa suara di dalam dirimu. Dan dari kepercayaan inilah aliran besar bisa tinggal, bukan hanya lewat, bukan hanya singgah, tetapi benar-benar menetap tanpa mengguncang batinmu. Bagian 6. Ketika menerima menjadi sesuatu yang wajar. Jiwa terpilih, ada satu pergeseran batin yang paling sunyi namun paling menentukan dalam perjalanan kekayaan. Yaitu ketika menerima tidak lagi terasa sebagai peristiwa besar. Tidak lagi memicu rasa kaget. Tidak lagi memunculkan pertanyaan apakah ini akan bertahan atau segera hilang. Menerima menjadi wajar. Dan kewajaran inilah yang selama ini menjadi gerbang terbesar yang sering tertutup tanpa disadari. Selama bertahun-tahun mungkin engkau hidup dengan perasaan bahwa setiap hal baik harus disertai kewaspadaan, bahwa setiap rezeki perlu dicurigai,
bahwa setiap kelonggaran akan segera diikuti oleh kekurangan. Pola ini membuat batinmu tidak pernah benar-benar membuka tangan. Bahkan ketika menerima, ada bagian dari dirimu yang masih menggenggam erat, bersiap jika harus kehilangan kembali. Hari ini, jiwa terpilih kewaspadaan itu mulai melunak, bukan karena engkau menjadi ceroboh, bukan karena engkau lupa pada kenyataan, melainkan karena batinmu mulai memahami bahwa menerima bukanlah kesalahan, bahwa menerima bukanlah kelemahan, bahwa menerima bukanlah undangan bagi hukuman hidup. Ketika menerima menjadi wajar, tubuhmu tidak lagi menegang, napasmu tidak lagi berubah, pikiranmu tidak lagi berlari ke skenario terburuk, dan di titik inilah aliran menemukan rumahnya. Kekayaan tidak menyukai kejutan yang membuat jiwa terkejut. Ia menyukai ritme yang stabil. Ia menyukai jiwa yang bisa berkata di dalam hati, "Ini boleh ada di hidupku," tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa kebutuhan untuk segera mengamankannya dengan panik. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana hari ini engkau mungkin menerima hal kecil dengan lebih tenang. Sebuah kemudahan, sebuah kelancaran, sebuah kesempatan, dan engkau tidak lagi bertanya terlalu banyak. Engkau tidak lagi merasa harus membalasnya dengan penderitaan. Engkau hanya menerimanya sebagai bagian wajar dari hidup. Inilah tanda bahwa hubunganmu dengan kekayaan telah berubah. Dulu, mungkin engkau merasa bahwa jika sesuatu datang dengan mudah, pasti ada harga yang harus dibayar. Bahwa kelimpahan harus ditebus dengan rasa lelah, bahwa kenyamanan adalah sesuatu yang sementara dan berbahaya. Hari ini keyakinan-keyakinan itu mulai larut, bukan dengan paksaan, melainkan dengan pengalaman langsung akan ketenangan yang tidak runtuh. Ketika menerima menjadi wajar, engkau tidak lagi mengikat dirimu pada rasa tidak pantas. Engkau tidak lagi bertanya apakah engkau layak. Pertanyaan itu menghilang bukan karena terjawab, tetapi karena tidak lagi relevan. Engkau mulai memahami bahwa hidup tidak sedang menilai kelayakanmu setiap saat. Dan hidup merespons pemahaman ini dengan kelapangan. Jiwa terpilih. Aliran yang besar tidak masuk ke jiwa yang selalu terkejut oleh kebaikan. Ia masuk ke jiwa yang menganggap kebaikan sebagai sesuatu yang normal. Karena hanya di ruang yang menganggap kelimpahan sebagai hal wajar, kelimpahan bisa tinggal tanpa mengganggu keseimbangan. Hari ini, engkau mungkin tidak menyadari betapa besar perubahan ini. Karena tidak ada sorak, tidak ada penanda. Namun perubahan ini adalah salah satu fondasi terpenting. Engkau tidak lagi menolak secara halus apa yang datang. Engkau tidak lagi menyempitkan diri ketika hidup meluas. Dan dari sini, aliran tidak hanya datang lebih sering. Ia datang dengan kualitas yang berbeda, lebih tenang, lebih konsisten, lebih selaras dengan kehidupanmu secara utuh. Jiwa terpilih, menerima yang wajar adalah tanda bahwa engkau telah berdamai dengan gagasan memiliki. Bahwa memiliki tidak lagi berarti beban, bahwa memiliki tidak lagi berarti tanggung jawab yang menakutkan, bahwa memiliki bisa sejalan dengan ketenangan batin. Bagian 7. Kesiapan untuk aliran yang lebih besar. Jiwa terpilih, ada satu momen dalam perjalanan batin yang sering disalahartikan sebagai akhir. Padahal sesungguhnya ia adalah titik kesiapan. Bukan kesiapan yang berisik, bukan kesiapan yang diumumkan dengan keyakinan keras, melainkan kesiapan yang hadir sebagai rasa tenang yang tidak lagi bertanya apakah engkau mampu menanggung apa yang akan datang. Selama ini mungkin engkau mengira kesiapan berarti keberanian, berani mengambil risiko, berani menghadapi kemungkinan gagal, berani kehilangan. Namun hari ini engkau memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa kesiapan sejati bukan tentang berani menghadapi, melainkan tentang tidak lagi gentar menerima. Kesiapan ini tidak membuat jantungmu berdebar. Ia tidak membuat pikiranmu sibuk membayangkan skenario. Ia tidak menempatkanmu di ujung ketegangan. Justru sebaliknya, ia membuat tubuhmu rileks. Ia membuat napasmu turun ke dada.
Ia membuat batinmu berkata dengan lirih, apapun yang datang, aku tidak perlu melawannya. Dan di titik inilah, aliran yang lebih besar akhirnya memiliki tempat. Jiwa terpilih, aliran besar tidak datang kepada mereka yang terus menguatkan diri. Ia datang kepada mereka yang sudah tidak perlu menguatkan diri lagi. Karena di dalam penguatan yang terus-menerus, masih ada rasa takut akan runtuh. Sedangkan di dalam ketenangan, ada keyakinan diam bahwa engkau sudah cukup kokoh. Hari ini engkau tidak lagi bertanya apakah engkau siap menerima lebih. Pertanyaan itu telah berubah menjadi rasa tahu yang tenang. Bukan karena engkau sudah melihat bukti, tetapi karena engkau sudah tidak lagi bergantung pada bukti untuk merasa aman. Kesiapan ini tumbuh dari seluruh perjalanan yang telah engkau lewati. Dari tekanan yang perlahan dilepaskan. Dari kepercayaan yang tidak berisik. Dari penerimaan yang menjadi wajar. Semua lapisan itu kini menyatu menjadi satu keadaan batin yang stabil. Dan stabilitas inilah yang menjadi undangan paling kuat. Hidup tidak pernah memaksakan aliran besar kepada jiwa yang belum siap. Ia menunggu, ia mengamati, ia merasakan. Dan ketika hidup melihat bahwa engkau tidak lagi akan terkejut oleh kelimpahan, tidak lagi akan panik oleh tanggung jawab, tidak lagi akan runtuh oleh perubahan, hidup pun membuka pintunya tanpa suara. Jiwa terpilih, aliran yang lebih besar tidak akan datang untuk mengguncangmu. Ia tidak datang untuk menguji batasmu. Ia datang untuk berjalan bersamamu, untuk menyatu dengan ritme yang telah engkau bangun, untuk memperluas tanpa merusak. Hari ini kesiapanmu bukan terletak pada seberapa besar yang bisa engkau bayangkan, tetapi pada seberapa tenang engkau berdiri saat membayangkan hidup yang lebih lapang. Jika bayangan itu tidak lagi membuatmu tegang, tidak lagi membuatmu merasa harus menjaga diri, maka itu tandanya engkau telah siap. Siap bukan untuk menerima kejutan, tetapi untuk menerima keberlanjutan. Siap bukan untuk lonjakan sesaat, tetapi untuk aliran yang konsisten. Siap bukan untuk kekayaan yang datang lalu pergi, tetapi untuk kekayaan yang tinggal dan bertumbuh bersama hidupmu. Jiwa terpilih bagian ini adalah pengakuan batin yang paling jujur, bahwa engkau tidak lagi menunggu untuk berubah. Engkau telah berubah, bahwa engkau tidak lagi berdiri di ambang. Engkau telah melangkah ke dalam, dan dari titik ini, apapun yang bergerak masuk ke hidupmu tidak lagi akan terasa asing. Ia akan terasa seperti kelanjutan yang alami. Seperti sesuatu yang memang sudah lama disiapkan untukmu, tetapi baru sekarang menemukan ruang yang tepat. Di titik inilah perjalanan ini menyatu, bukan sebagai akhir tetapi sebagai keadaan baru, keadaan di mana aliran yang lebih besar tidak lagi menjadi harapan, melainkan konsekuensi alami dari kestabilan yang telah engkau bangun dengan sabar. Jiwa terpilih. Kini engkau berada di titik hening setelah perjalanan panjang yang tidak bergerak keluar, tetapi ke dalam. Tidak ada yang perlu engkau capai di akhir ini. Tidak ada yang perlu engkau pastikan. Tidak ada keputusan besar yang harus diambil sekarang. Yang ada hanyalah ruang. Ruang yang sebelumnya penuh oleh ketegangan, oleh antisipasi, oleh rasa harus segera tiba, dan kini mulai lapang tanpa perlu dijelaskan. Biarkan dirimu diam sejenak di titik ini. Bukan untuk menunggu tanda tambahan, bukan untuk meminta kepastian baru, melainkan untuk merasakan apa yang telah berubah tanpa suara di dalam dirimu. Perubahan yang tidak berisik, perubahan yang tidak memaksa dirimu untuk merasa berbeda. Namun cukup nyata untuk membuat napasmu terasa lebih dalam dan bahumu sedikit lebih ringan. 19 Januari 2026 tidak akan dikenang sebagai hari ketika hidupmu meledak oleh kejadian besar. Ia akan dikenang sebagai hari ketika engkau menyadari bahwa sesuatu telah berhenti berjuang di dalam dirimu, bahwa engkau tidak lagi berdiri dalam mode bertahan, bahwa engkau tidak lagi menunggu dengan jantung yang waspada,
bahwa engkau tidak lagi memanggil kelimpahan dengan suara yang bergetar. Hari ini akan membuatmu tersenyum bahagia, bukan karena apa yang langsung terlihat, tetapi karena apa yang tidak lagi engkau rasakan. Tidak ada lagi tekanan yang sama, tidak ada lagi rasa sempit yang sama, tidak ada lagi kegelisahan yang dulu terasa begitu wajar hingga hampir tidak disadari. Energi kekayaanmu kini berdiri stabil. Ia tidak lagi bocor melalui kecemasan. Ia tidak lagi terpecah oleh pikiran yang berlari ke depan. Ia tidak lagi dipanggil oleh rasa takut akan kekurangan. Ia kini berada di tempat yang tenang, di ruang batin yang sudah tidak mengusirnya dengan keraguan. Dan dari stabilitas inilah, aliran yang lebih besar tidak perlu dipanggil. Ia akan bergerak dengan sendirinya, dengan ritme yang tidak mengejutkan, dengan cara yang tidak mengguncang, dengan kehadiran yang tidak mengancam ketenangan yang telah engkau bangun dengan sabar. Jiwa terpilih, engkau tidak perlu mengawasi setiap langkah ke depan. Engkau tidak perlu menghitung setiap kemungkinan. Engkau tidak perlu menegangkan diri agar tidak kehilangan apapun. Hidup tidak lagi berdiri di hadapanmu sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Ia kini berjalan di sampingmu dengan jarak yang terasa aman. Jika di hari-hari setelah ini engkau melihat peluang datang tanpa drama, terimalah dengan tenang. Jika kemudahan muncul tanpa pengorbanan besar, izinkan ia tinggal. Jika aliran mulai terasa lebih lancar, jangan terburu-buru bertanya mengapa. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah respons alami dari kehidupan terhadap jiwa yang sudah tidak bergetar oleh ketakutan lama. Engkau tidak sedang memasuki fase keberuntungan yang rapuh. Engkau sedang memasuki fase keseimbangan yang matang. Dan dari keseimbangan inilah, kelimpahan yang berkelanjutan bisa tumbuh tanpa merusak apapun di dalam dirimu. Jiwa terpilih, ingatlah ini dengan lembut. Engkau tidak perlu kembali ke versi dirimu yang dulu untuk mendapatkan lebih. Engkau tidak perlu mengencangkan diri lagi. Engkau tidak perlu membuktikan apapun kepada hidup. Apa yang perlu terjadi telah terjadi. Pergeseran batin itu nyata meski sunyi. Biarkan hari ini berlalu dengan tenang. Biarkan senyum kecil itu tetap ada tanpa dicari. Biarkan aliran bergerak tanpa diawasi. Biarkan dirimu berada di dalam ritme yang baru ini. Ritme yang tidak memaksa, tidak menekan, dan tidak menuntut. Karena dari ketenangan inilah, segala yang lebih besar akan menemukan jalannya sendiri ke hidupmu. Dan ketika ia datang, engkau akan menerimanya bukan dengan keterkejutan, tetapi dengan rasa tahu yang damai, seolah engkau memang sudah lama menunggunya dengan cara yang benar. Dan di titik inilah, perjalanan ini berakhir, bukan sebagai penutup, melainkan sebagai keadaan baru yang akan engkau bawa ke setiap langkah berikutnya, dengan hati yang stabil, napas yang panjang dan jiwa yang akhirnya siap berjalan tanpa beban lama.